Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sudah kita bahas kemarin poin yang kedua tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya. Ini merupakan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Meskipun dalam kitab ini penulis membawakan riwayat yang dhaif, setelah kita jelaskan kemarin. Meskipun riwayat ini dhaif, Al-Imam Asy-Syafi'i meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit berdasarkan karya tulis beliau dan juga murid-muridnya. Salah satunya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Ini kira-kira perlu dibahas tidak? Akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena dua imam ini memiliki tempat tersendiri di hati-hati kaum muslimin hampir seluruh dunia. Sebagian mereka mengatakan fikihnya mengikuti fikih Asy-Syafi'i, akidahnya mengikuti akidah Asy'ari. Kan ini butuh pembuktian ilmiah. Seperti mereka mengatakan mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, namun ternyata akidahnya tidak sama dengan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Terus kemudian juga kata mereka mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini bagaimana? Seperti apa akidah beliau? Karena dua imam ini, dua imam yang dicintai oleh kaum muslimin, lebih khususnya di negeri kita ini. Semuanya menyandarkan pengikut dua imam ini. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya, apa yang mereka nisbatkan diri mereka kepada dua imam ini semuanya tidak benar atau omong kosong. Tidak ada buktinya sama sekali kalau mereka mengikuti dua imam yang mulia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam kitabnya, kalau saya tidak keliru dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan, yang dimaksud mereka di sini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak akan pernah masuk surga illa kana hudan aw nasara, kecuali hanya orang-orang Yahudi
atau orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengklaim, wahai orang Islam, wahai kaum muslimin, wahai Nasrani, wahai orang-orang musyrik Arab, kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali hanya dari golongan kami. Ini kata Yahudi. Begitu juga orang-orang Nasrani sama. Wahai kaum muslimin, wahai Yahudi, wahai orang-orang musyrik Arab, atau siapa saja yang bukan Nasrani, kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali hanya golongan kami. Lalu apa kata Allah ayat selanjutnya? Ada yang bisa bacakan? Tilka amaniyuhum. Itulah omong kosong mereka. Omong kosong dan angan-angan kosong mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Qul," katakan wahai Nabi, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan burhan kalian, mana buktinya? Kalian mengatakan tidak akan masuk surga kecuali golongan kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Ayat yang mulia ini merupakan kaidah yang sangat besar di dalam agama. Setiap orang yang menyatakan satu pernyataan, setiap orang yang menyatakan satu statement, wajib mendatangkan buktinya. Wajib mendatangkan buktinya. Jika menyatakan suatu pernyataan, menyatakan satu statement, tidak ada buktinya, berarti itu omong kosong. Mereka telah mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Siapapun yang membuat satu statement, satu pernyataan, seperti pernyataan Salafi Wahabi sesat, hatu burhanaku, mana buktinya? Wahabi Salafi sesat menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Atau segala bentuk pernyataan, atau mengatakan si fulan sesat, mana buktinya? Mana buktinya? Atau mengatakan hati-hati, jangan duduk di majelis si fulan, dia sesat, menyimpang, hatu burhanaku, mana buktinya? Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk omong kosong, tapi Islam mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka berkata dengan benar. Seandainya ada di antara kaum muslimin membuat satu pernyataan, itu ada buktinya, ada pembuktian ilmiahnya. Saya mengikuti Syafi'i, saya mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Bagaimana keyakinan kalian? Apakah sama dengan keyakinan orang-orang yang kalian klaim bahwa kalian mengikuti mereka? Apabila tidak ada buktinya, itu omong kosong. Orang-orang membuat satu pernyataan, satu statement yang tidak ada pembuktiannya, tidak ada buktinya, berarti mereka mengikuti sunnahnya kakek moyang mereka Yahudi dan Nasrani. Nah, kita harus hati-hati. Kita membuat satu pernyataan apapun harus mendatangkan buktinya. Harus mendatangkan buktinya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita agar kita tidak serampangan, sembarangan di dalam berbicara. Islam mengajarkan agar kita berbicara dengan benar, dengan hak. Dengan hak, yang hak-hak, batil-batil. Tidak memutarbalikkan fakta. Begitu juga orang-orang yang menyatakan mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, mana buktinya? Kalau kita telusuri, kita membaca kitab-kitab yang pernah ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka pengakuan orang-orang yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari semuanya tidak benar. Omong kosong, dusta. Omong kosong dan dusta. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
menulis satu kitab khusus dalam masalah akidah. Apa judulnya? Ada yang tahu? Ini ada hadiahnya ini. Apa? Yang satunya. Lengkap, kudu lengkap. Masya Allah. Ini. Barakallahu fiik. Ketara lek sering maca ngono lho ya. Nek gak iso jawab gak tau maca iki berarti. Gitu ya. Itu silahkan dibaca. Kalau tidak salah ada terjemahannya. Ini kitab asli tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari. Meskipun perjalanan beliau di dalam beragama ini memang ada tahapan-tahapannya. Selama 40 tahun beliau menganut faham Mu'tazilah. Kemudian beliau setelah itu bertobat mengikuti madhabnya Ahlul Hadis, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian beliau menulis kitab itu, Maqalatul Islamin, dan juga Al-Ibana an Usulid Diyanah. Di antara salah satu akidah beliau tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya sama dengan akidah Imam Asy-Syafi'i. Sama juga dengan akidahnya para as-salaf terdahulu. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagi yang bisa membaca kitab atau beli terjemahannya, silahkan dibaca nanti. Di sini saya bacakan dari kitab aslinya langsung. Ini saya bacakan dari kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah yang ditahqiq, yang diteliti oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, pengajar tetap di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, Abul Hasan, babu zikril istiwa, bab penyebutan tentang al-istiwa. Fa in qala qailun, perhatikan akidah beliau dengan orang-orang di zaman kita sekarang khususnya yang menyandarkan, menisbatkan diri sebagai pengikut mereka. Kira-kira podo boga. Fa in qala qailun, jika seseorang berkata atau bertanya, ma taquluna fil istiwa, apa pendapat kalian tentang istiwa? Qila lahu, katakan kepadanya, ini saya nukil ya ungkapan Abul Hasan Al-Asy'ari. Katakan kepadanya, yang dimaksud istiwa itu atau istiwa itu naqul, kami mengatakan, ahlu sunnah mengatakan, innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh dengan arsy sebagaimana yang dipahami oleh para pengikutnya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan semua makhluknya. Allah maha kaya dari seluruh alam semesta ini. Terus kemudian kata Abul Hasan, kama qala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagaimana Allah taala berfirman, Dia Allah zat yang maha pengasih, di atas arsy istawa, Dia beristiwa. Wa qad qala Allah taala, wa qad qala Allah azza wa jalla, lalu kata beliau lagi, dan sungguh Allah taala juga berfirman. Ini juga di antara dalil yang menyebutkan sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah, kepada Allah lah, yas'adu naik al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Wa qala, lalu kata Abul Hasan lagi, dan dia juga berfirman, barrafa'ahu Allahu ilai, bahkan Allah taala mengangkat Isa bin Maryam kepadanya, ke atas. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh Allah taala juga berfirman, kata Abul Hasan, yudabbirul amra minas sama
Dia yang mengatur urusan dari langit ilal ardi, sampai ke bumi, summa ya'ruju ilai, kemudian urusan itu naik kepadanya, naik kepada Allah. Wa qala ta'ala, beginilah ulama ahlu sunnah kalau menulis kitab, isinya qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Salah satunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kira-kira siapa nama asli Abul Hasan Al-Asy'ari? Ini terakhir. Kalian delok buku sih, kalian Google dhisik lho. Kalian searching. Lek karo ya gak sido ya. Siapa kira-kira namanya? Ono sing ngeru. Ya wis lek ono sing ngeru ya. Namanya Ali bin Ismail. Beliau ini nasabnya bertemu sampai sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala hikayatan, Allah Ta'ala juga berfirman menceritakan an Fir'aun, tentang Fir'aun. Ini kata Abul Hasan, ya Haman nubanili, wahai Haman, bangunkan untukku sorhan, bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai kepada jalan-jalan, asbab as-samawat, yakni jalan-jalan di langit, fa'attali'u ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziba, dan sesungguhnya aku menganggap si Musa ini kadziba, dusta. Di sini Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menafsirkan ayat yang mulia ini, kadzdzaba Musa alaihi salam, Fir'aun telah mendustakan Musa alaihi salam fi qaulihi, ketika Musa alaihi salam mengatakan innallaha azza wa jalla fauqas samawat. Ini dudu aku lho sing ngomong ya. Engko jarene aku. Bukan, saya hanya nukil. Bukan Wahabi yang ngomong, tapi Abul Hasan Al-Asy'ari. Sesungguhnya Allah azza wa jalla di atas langit-langit. Ketika Musa mengkabarkan demikian kepada Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadziba, sesungguhnya aku menyangka Musa ini bohong kalau di atas langit ada Tuhan. Wa qala azza wa jalla, lalu kata Abul Hasan Al-Asy'ari lagi, a amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di langit? Di sini kata beliau, fas samawat fauqaha al-'arsy, langit-langit di atasnya itu ada arsy. Falamma kana al-arsyu fawqa as-samawat, maka tatkala arsy di atas langit-langit, qala, dia berfirman, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Man di sini maksudnya Allah. Ahlul bid'ah mengingkari man di sini adalah malaikat. Li'annahu mustawin 'alal 'arsy alladzi fawqas samawat, sesungguhnya dia Allah Ta'ala di atas arsy, di atas langit-langit, di atas langit-langit. Wa kullu ma'ala fahuwa sama, maka segala sesuatu yang tinggi itu dinamakan sama. Sesuatu yang tinggi itu namanya sama. Fal arsyu 'ala samawat, sementara arsy Allah di atas langit-langit yang 7. Di atas langit-langit yang 7, insyaallah. Dan seterusnya. Di sini menunjukkan akidah beliau tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya sesuai dengan akidah as-salaf. Sesuai dengan akidah as-salaf. Maka hendaknya para pengikutnya membaca kitab beliau ini.
Kitab beliau ini seharusnya dibaca, dikaji oleh para ustadz, para kiai, para mubaligh. Lebih khususnya di negeri kita ini. Karena mayoritas kebanyakan itu mengaku pengikut Abul Hasan. Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini gak oleh tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kita menukil apa adanya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada yang disamarkan. Terlebih lagi perkara yang hak ini, perkara besar tentang perkara keimanan. Karena salah dalam keimanan ini bisa fatal nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang-orang yang sesat dinyatakan sesat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan berujung kepada siksa neraka jahanam nanti di akhirat, itu disebabkan oleh salah di dalam keyakinan? Bukankah orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang semua mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini karena salah dalam keyakinan? Betul atau tidak kira-kira? Semuanya dimasukkan neraka itu karena salah dalam keyakinan. Orang Nasrani mengatakan innallaha salisu salasah, Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Ini menjadi keyakinan mereka. Mereka juga sebagian di antara mereka mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah ya Isa Yesus itu. Allah menyatakan kafir. Orang-orang musyrik meyakini ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang berhak untuk diibadahi, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Salah dalam keyakinan bisa fatal nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa fatal. Seandainya nanti seseorang yang salah dalam keyakinan, lebih khususnya dalam perkara yang kita bahas ini, ketika dia ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, apa yang akan dia utarakan? Hujah apa? Argumentasi apa? Alasan apa? Ketika seseorang meyakini Allah tidak di atas langit, Allah itu ada, tidak bertempat, padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan hujah, bukti yang demikian sama sekali. Allah hanya menjelaskan di dalam kitabnya, melalui kitab Rasulnya, Allah di atas. Ketika seseorang meyakini keyakinan yang lain, nanti bagaimana dia beralasan di hadapan Allah ketika dia berjumpa di hadapan Allah nanti di hari kiamat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin, membawa satu keyakinan yang salah, membawa keyakinan yang salah, terus katanya nyalano sopo lek ngene iku. Ya. Apalagi dulu orang-orang yang menyampaikan kebenaran ketika di dunia dituduh macam-macam. Oh, iku Mujasimah, oh Wahabi itu. Ya. Oh, iku sesat itu. Gitu. Maling teriak maling. Nah, ini. Gak rone dhewe sing sesat. Gitu. Ini diantara akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini perlu dibahas di masjid-masjid kaum muslimin. Para dai, para ustadz, para mubaligh menjelaskan siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu. Dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh. Tidak boleh ada yang disembunyikan dari agama yang hak ini. Harus disampaikan. Terlebih lagi perkara besar tentang Allah, tentang Rabb semesta alam ini. Kita berbicara tentang Allah seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya, dan seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang paling tahu tentang Allah, yang pertama Allah itu sendiri. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah para Rasul sebelum manusia yang lain. Maka ahlu sunnah berbicara tentang Allah, tentang Rabb semesta alam ini, seperti apa yang Allah Ta'ala bicarakan untuk dirinya sendiri, dan seperti apa yang dibicarakan oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam.
Berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka berbicara tentang Allah dengan akal-akal mereka yang rusak, akal-akal mereka yang goncang, tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah dalam keyakinan dalam beragama ini, fatal akibatnya. Dan ini juga peringatan bagi kita, jangan sampai kita salah duduk di majelis ilmu. Sampai sebagian ulama mengatakan, diantaranya Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, seseorang yang salah duduk di majelis ilmu, duduk bukan di majelisnya Ahlus Sunnah, itu sama saja mereka duduk di majelis-majelis yang terlaknat. Sebagaimana perkataan Imam Syaukani ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Al-An'am. Dan terlarang dalam agama seorang ahlu sunnah duduk bermanis-manis dengan orang yang sangat keras permusuhannya kepada sunnah dan ahlinya. Gak oleh, tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Termasuk para ustadznya gak oleh, kecuali untuk menerangkan kerusakan mereka, kebatilan mereka kepada umat. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali siapa? Siapa sih yang bisa melakukan seperti ini? Ulama. Hafal Quran, menguasai sunnah. Nah kalau kulo panjenengan ya senes, ya, maca Quran sik kul-kul ae kok ya. KTB ahli bid'ah, ya ojo keliru kok. Ya. Itu akan membuat samar kebenaran yang telah kita yakini. Bahaya, gak oleh. Siapapun gak boleh duduk dengan mereka. Apalagi mendengarkan kajian-kajian mereka. Termasuk di media sosial gak oleh. Tidak boleh sama sekali. Gak ojo ngomong, wih kok weras rek, ngene gak oleh rek. Bukan ya, karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah. Dan seluruh ulama salaf menasihatkan demikian. Seluruh ulama salaf menasihatkan demikian. Tidak boleh duduk di majelisnya orang-orang yang menyampaikan kebid'ahan. Orang-orang yang dikenal sangat membela bid'ah dan kesesatan serta memusuhi sunnah dan ahlinya. Gak boleh duduk di sana, gak boleh. Apalagi orang-orang seperti kita ini ilmunya belum mapan. Ya. Quran gak hafal, hadis-hadis gak hafal, bahasa Arab gak ngerti. Kok ya lungguh di majelisnya ahlul bid'ah. Aku ingin membantah ahli bid'ah ini. Yo keliru kabeh wis. Ya, keliru kabeh. Akhirnya masuklah syubhat itu ke dalam sebagian hati-hati ahlu sunnah. Sebagian syubhat dan kerusakan pemikiran ahlul bid'ah disebabkan sebagian ahlu sunnah mau duduk atau mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Kita ini sudah bukan imam, bukan ulama, bukan syekh. Ya. Jangan merasa bisa melindungi diri dari syubhat ahlul bid'ah. Tidak. Dulu Al-Imam Ibnu Tawus ketika datang tokoh ahlul bid'ah, diketahui tokoh ahlul bid'ah sangat keras permusuhannya kepada para ulama ahlus sunnah saat itu. Dan saat itu beliau bersama anaknya. Wahai anakku, tutup telingamu. Iku sih melangkah tok ini. Ketika si dia ahli bid'ah ini berbicara, tutup rapat-rapat telingamu. Jangan sampai mendengarkan satu kata pun dari perkataan orang sesat ini. Sampai demikian. Ini Imam Tawus, imam besar ahlu sunnah, yang dikenal namanya, dikenal keilmuannya. Begitu juga Imam Muhammad Ibnu Sirin, salah seorang tabi'in. Ketika datang seseorang yang diketahui sangat keras permusuhannya kepada sunnah dan ahlinya, langsung dia mengatakan, aku yang pergi dari sini atau kamu yang pergi dari sini. Demikian tegas. Gak berbasa-basi dengan orang-orang yang jelas-jelas sangat keras permusuhannya kepada sunnah dan ahlinya.
Berbeda dengan sebagian kita, gak apa-apa lah saling menghormati. Ya sak karepmu wis ya. Itu. Sampai Al-Imam Ibnu Aun mengatakan, kalau ada di antara ahlu sunnah, barang siapa ada di antara ahlu sunnah yang duduk dengan orang yang sangat keras permusuhannya terhadap sunnah dan ahlinya, itu lebih berbahaya dari ahli bid'ah itu sendiri. Sampai demikian. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra. Itu kitab yang sangat bagus sekali, baca itu kitab itu. Atau Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Lalaka'i. Itu harus menjadi bacaan wajib bagi penuntut ilmu. Nasihat-nasihat para imam. Tentunya belajar bahasa Arab bisa yang ngerti. Gitu. Tentang masalah bagaimana akidah dan manhaj salafun saleh. Sikap mereka terhadap ahlul bid'ah dan orang yang sangat keras menentang sunnah dan ahlinya. Itu sekilas tentang Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekarang kita lanjutkan pada kitab ini. Poin yang ke berapa ini? Yang ketiga. Poin yang ketiga. Wa aurada Az-Zahabiyyu 'anil Muzani. Al-Imam Az-Zahabi telah menyebutkan dari Al-Imam Al-Muzani. Az-Zahabi ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i. Qala qultu, aku mengatakan, kata Muzani, in kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri, jika ada orang yang dapat mengeluarkan kebingunganku, fi dhamiri, dalam pikiranku, wa ma ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhid, dan hal-hal yang berkaitan dengannya min amri tauhid, dari perkara tauhid, fasyafi'i, maka orangnya adalah asy-Syafi'i. Jadi Al-Muzani ketika mengalami kesulitan permasalahan agama itu mendatangi Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini juga terdapat faedah, hendaknya ketika seseorang tidak mengetahui satu permasalahan dalam agama, hendaknya mendatangi ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian orang-orang yang tidak mengetahuinya. Dan ahli ilmu menjawab sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Jangan sampai dia memaksakan ketika dia tidak memiliki ilmunya. Dan bukan merupakan aib ketika seseorang ditanya dan memang tidak tahu, dia mengatakan la adri wallahu alam. Saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Itu bukan merupakan aib. Bukan merupakan aib. Fasirtu ilaihi, maka aku mendatangi Asy-Syafi'i. Wa huwa fi masjid Misr, dan dia berada di dalam masjid di Mesir. Ketika itu beliau bermukim di Mesir. Falamma jasautu baina yadai, tatkala aku duduk di hadapan Al-Imam Syafi'i, qultu, lalu aku berkata, hajasa fi dhamiri mas'alatun fi tauhid, terlintas dalam hatiku suatu permasalahan tentang tauhid. Lalu kata Al-Muzani, fa'alimtu anna ahadan, maka aku mengetahui bahwa seseorang la ya'lamu ilmaka, seseorang itu tidak mengetahui ilmu yang ada pada dirimu. Famal ladzi indak, bagaimana menurutmu? Jadi Al-Imam Al-Muzani ini bertanya tentang hal-hal yang tidak-tidak. Bertanya tentang hal-hal yang tidak-tidak. Bagaimana menurutmu kalau bahwasanya seseorang itu memang tidak mengetahui kadar ilmu yang ada pada dirimu? Faghadiba, lalu Al-Imam Syafi'i marah.
Tsumma qala, lalu Imam Syafi'i mengatakan, atadri aina anta? Apakah kamu tahu kamu ini sedang di mana? Kamu sekarang ini ada di mana? Qultu na'am. Ya, aku tahu, aku sekarang ada di Mesir. Qala, kata Syafi'i, hadzal mawdi'u alladhi aghraqallahu fihi Fir'aun. Ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. An balagaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisu'ali an dzalik? Apakah telah sampai kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu supaya kamu bertanya seperti apa yang kamu tanyakan kepadaku? Qultulah, aku tidak. Nah, di sini juga terdapat faedah, hendaknya seseorang bertanya kepada ahli ilmu itu yang bermanfaat untuk diri dan agamanya. Jangan bertanya tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dirinya. Bertanyalah kepada ahli ilmu yang menjadikan seseorang bertambah ilmunya tentang perkara-perkara dalam agama, perkara-perkara yang memang kita tidak mengetahuinya. Jangan bertanya perkara-perkara yang tidak masuk akal, tidak penting. Qala hal takallama fihi sahaba? Apakah sahabat pernah membicarakan seperti apa yang kamu tanyakan kepadaku? Qultulah, aku menjawab tidak. Lalu Asy-Syafi'i mengatakan, qala tadri kam najman fis sama? Apakah kamu tahu berapa jumlah bintang yang ada di langit? Qultulah, aku menjawab tidak tahu. Qala fakaukabun minha. Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan, bintang-bintang yang ada di langit, ta'rifu jinsahu, apakah kamu tahu jenisnya? Tulu'ahu, bagaimana terbitnya? Ufulahu mimma khuliqa, dan terbenamnya dari apa dia diciptakan? Qultulah, aku tidak tahu. Ini saya singkat aja. Lalu Asy-Syafi'i mengatakan, sesuatu yang engkau dapat melihatnya dengan kedua matamu dari makhluk-makhluk Allah yang ada, engkau tidak mengetahui, namun kenapa engkau berbicara tentang ilmu penciptanya? Lalu Asy-Syafi'i bertanya kepadaku tentang permasalahan wudu. Ternyata aku salah di dalam memahami permasalahan wudu. Lihat, masalah wudu saja nggak tahu, tapi bertanya hal-hal yang tidak penting. Di sini juga terkandung faedah pentingnya seseorang itu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Apalagi penuntut ilmu, sibukkan diri dengan ilmu ketika banyak atau diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan membaca Al-Qur'an, sibukkan hafalan Al-Qur'an, sibukkan membaca hadis, membaca kitab-kitab ulama. Ketika ada kesibukan yang lain baru tinggalkan, seperti bekerja, kuliah, sekolah, baru tinggalkan. Ketika ada waktu senggang, sibukkan. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz fasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kamu terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan jangan kamu lemah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya seorang muslim. Jangan menyibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Lalu kata Syafi'i, sesuatu yang engkau membutuhkan dalam sehari 5 kali saja, engkau tidak tahu ilmunya. Namun engkau memberatkan diri dengan ilmu Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan kepadamu. Jika terlintas dalam pikiranmu tentang hal itu, maka kembalilah kepada Allah, pelajarilah agama Allah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini seharusnya seorang muslim, tidak menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, yang lago, yang justru menjauhkan dia dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.